Hai, saya Ivana dari iCare Dunamis. Kita semua setuju ya kalau kita lagi ngadepin season yang gak mudah. Mungkin banyak dari kita yang harus kehilangan pekerjaan. Atau Anda adalah pelaku bisnis, saya percaya kita benar-benar harus memikirkan banyak hal yang berjuang untuk pelaku-pelaku bisnis. Atau Anda adalah orang tua yang punya anaknya masih kecil dan anaknya udah ada di bangku sekolah. Dan ini adalah PR juga, I feel you. Karena saya juga punya seorang anak yang baru masuk ke sekolah dasar dan harus banyak banget belajar hal-hal baru, gimana ceritanya menyiapkan anak sekolah dari rumah. Dan di samping itu masih harus mikirin gimana caranya dapetin pemasukan karena pengeluaran per bulan tetap berjalan. Tapi percayalah, ini juga bukan hal yang mudah buat guru-gurunya. Karena guru-gurunya sendiri juga harus belajar gimana caranya, mungkin dia harus presentasi secara di hadapan kamera karena harus direkam. Di samping itu mungkin mereka juga adalah orang tua yang punya anak di rumah, yang juga harus ngurusin anaknya sekolah dari rumah. Wow, so many things yang harus kita sesuaikan karena perubahan-perubahan itu nyata, real. Belum lagi ya virus ini juga sedikit banyak bikin kita takut. Takut ini, takut itu, banyak hal yang harus kita pikirkan. So, dengan adanya hal yang bikin kita stres ini, saya percaya ya mungkin ini juga mempengaruhi banyak hubungan kita. Hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak. Karena kita semua di sini sama-sama stres. So many things that makes us unhappy belakangan ini. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang dikaruniakan begitu banyak wisdom sama Tuhan. Dikatakan dia adalah orang yang diberkati Tuhan dengan kebijaksanaan melebihi semua manusia yang pernah hidup pada masa itu. Kita akan belajar dari Raja Salomo. Raja Salomo menuliskan di Pengkhotbah 2 ayat yang pertama. Saya membacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pengkhotbah 2 ayat yang pertama, aku memutuskan untuk menyenangkan diri saja untuk mengetahui apa kebahagiaan. Tapi ternyata itu pun sia-sia. Jadi ketika kita, ya mungkin di season ini gitu, kita pengen banget feel hype. Siapa sih yang gak pengen bahagia ya? Kita semua pengen bahagia. Tapi ternyata di pengkhotbah ini dibuka dengan memutuskan untuk menyenangkan diri saja, mengetahui apa kebahagiaan, tapi ternyata itu sia-sia. Saya mau coba lanjut dulu ya, baca yang berikutnya. Aku menjadi sadar bahwa tawa adalah kebodohan dan kesenangan tak ada gunanya. Terdorong oleh keinginanku untuk menjadi arif, aku bertekad untuk bersenang-senang dengan minum anggur dan berpesta pora. Kusangka itulah cara yang terbaik bagi manusia untuk menikmati hidupnya yang pendek di bumi ini. Karya-karya besar telah kulaksanakan. Kubangun rumah-rumah bagiku. Kubuat taman-taman dan kebun-kebun yang kutanami dengan pohon anggur dan segala macam pohon buah-buahan. Kugali kolam-kolam untuk mengairi taman-taman dan kebun-kebun itu. Aku mempunyai banyak budak, baik yang kubeli maupun yang lahir di rumahku. Ternakku jauh lebih banyak daripada ternak siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem. Kukumpulkan perak dan emas hasil upeti dari raja-raja di negeri-negeri jajahanku. Biduan dan biduanita menyenangkan hatiku dengan nyanyian-nyanyian mereka. Kumiliki juga selir-selir sebanyak yang kuinginkan. Sungguh, aku lebih besar daripada siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem dan hikmatku pun tetap unggul. Segala keinginanku kupuaskan. Tak pernah aku menahan diri untuk menikmati kesenangan apapun. Aku bangga atas segala hasil jerih payahku dan itulah upahku. Tetapi kemudian ku teliti segala karyaku dan juga segala jerih payahku untuk menyelesaikan karya-karya itu. Maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tak ada artinya. Usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin saja. Saya mau loncat langsung masuk ke ayat yang ke-22. Seumur hidup manusia bekerja berat dan bersusah-susah, lalu mana hasil jerih payahnya yang dapat dibanggakannya? Apa saja yang dia lakukan selama hidupnya membawa derita dan sakit hati baginya. Di waktu malam pun hatinya resah, jadi semua itu sia-sia belaka. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan menikmati hasil kerjanya. Aku sadar bahwa itu pun pemberian Allah. Siapakah yang dapat makan dan bersenang-senang tanpa Allah? Allah memberikan hikmat, pengetahuan, dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya. Tetapi orang berdosa disuruhnya bekerja mencari nafkah dan menimbun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Jadi semuanya itu sia-sia seperti usaha mengejar angin.
So dari pengkhotbah yang kedua ini, saya menjadi sadar apa yang menjadi concern saya, apa yang jadi fokus saya ketika saya menghadapi di season ini. Awalnya untuk menghadapi season ini, untuk orang-orang yang mungkin kenal dekat dengan saya adalah orang yang senang bersosialisasi. Saya senang ketemu orang, saya senang bisa share a lot of things dengan orang-orang yang mungkin baru atau orang yang udah pernah saya kenal sebelumnya. Dan di season ini, hal itu jadi sulit. Karena kita harus lockdown, kita harus stay at home, kita jadi jarang ketemu orang. Ya, dan ya itu cukup membuat saya agak stres sih. Dan kalau dulu anak sekolah, saya punya waktu untuk me time. Saya bisa ngerjain apa yang bikin saya happy. Dan ketika anak itu pulang, anak saya pulang ya saya bisa take care dia juga lebih baik karena saya udah melakukan apa yang saya senang, udah melakukan apa yang bikin saya happy. Tapi dengan adanya season ini banyak hal yang harus berubah, banyak hal yang harus saya sesuaikan lagi, dan ya mungkin hal itu juga bukan hal yang menyenangkan. Tapi di sini jelas dikatakan di pengkhotbah yang kedua ayat yang pertama bahwa ya sia-sia ketika memutuskan untuk menyenangkan diri saja, mengetahui apa itu kebahagiaan itu sia-sia. Dan di ayat yang ke-25 dikatakan, siapakah yang dapat makan dan bersenang-senang tanpa Allah? Di sini saya mulai mencoba untuk mengalihkan fokus dan perhatian saya gitu. Ketika saya mulai stres, ketika saya mulai merasa bahwa saya banyak banget hal yang gak bisa saya fulfill dan bikin saya happy, terus menghadapi anak yang sekolah dari rumah juga bikin stres tersendiri gitu ya. Apalagi banyak hal yang ya sebetulnya dia bisa, aku tahu dia bisa, tapi dia banyak miss, dia banyak melakukan hal yang harusnya dia kerjain malah gak dikerjain. Padahal aku tahu dia bisa, kenapa ya dia kayak gitu. Aku malah fokus sama yang begitu. Tapi ketika saya mulai dialihkan fokus saya gitu dan mulai melihat bahwa di sini siapakah yang dapat makan dan bersenang-senang tanpa Allah, saya mencoba untuk mengubah fokus saya. Yang tadinya saya fokus, ya saya juga pengen happy, saya pengen bisa happy dan bisa survive juga untuk ngelewatin season ini gitu. Tapi saya mulai fokus dan berbalik pada Tuhan gitu. So Tuhan ini gimana gitu? Kayaknya udah mentok banget. Kesini nggak bisa, kesitu nggak bisa. Banyak hal yang saya pengen kerjain, banyak hal yang saya impikan, banyak hal yang saya pengen kerjain. Tapi itu semua harus balik lagi dari awal, harus banyak disesuaikan lagi, banyak hal yang nggak bisa, yang saya pengen nggak bisa tercapai gitu, dan it makes me unhappy gitu. Terus harus gimana ini? Ketika saya mulai berbalik sama Tuhan, Tuhan ingatkan, ya ini siapakah yang dapat makan dan bersenang-senang tanpa Allah gitu. Saya jadi mulai mengalihkan fokus saya dari yang apa yang bikin saya happy. Saya mulai bertanya sebetulnya apa sih yang bisa saya lakukan untuk juga bikin Tuhan happy? Apakah Tuhan happy dengan saya melakukan certain things yang saya kerjakan saat ini? And turns out Tuhan juga taruh satu ayat yang mungkin kita sering dengar. Ayat ini adalah ayat yang menjadi hukum yang terutama dari hukum Taurat di Matius 22 ayat 37-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika saya cuma fokus sama diri saya sendiri, saya jadi kekurangan hikmat untuk bisa tahu bahwa sebetulnya bukan saya doang yang stres. Ya mungkin di sini anak saya sendiri juga stres. Anak saya walaupun casingnya bapaknya banget, tapi dia secara personality mirip aku banget. Dan dia ada orang juga yang senang bersosialisasi. Kebayang nggak sih gitu? Orang yang senang bersosialisasi di saat dia harus melewatkan sekolah bersama teman-teman, happy main sama teman-teman, dia harus lakukan itu di rumah sendirian dan cuma berhadapan sama laptop. Dia nggak bisa ketemu teman-temannya. Dan itu juga merupakan suatu hal yang baru buat dia untuk sekolah secara online. Banyak hal baru yang harus dia pelajari. Pegang laptop, mengoperasikan laptop, mengoperasikan Google Classroom yang dia sendiri juga baru awal banget. Aku baru sadar gitu bahwa hey, dia juga stres. Bukan kamu aja yang stres, dia juga stres. So why don't you bantu dia? Karena kan Tuhan bilang di sini, kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu. Instead of fokus dengan apa yang bikin saya bahagia dan bikin saya nggak bahagia gitu, saya mulai mencari sebetulnya apa yang Tuhan ingin saya kerjakan melalui season ini. Dan saya mencoba untuk, saya bantu anak saya untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolahnya dari rumah. Saya minta sama Tuhan untuk diberikan hikmat, diberikan kesabaran, dan turns out everything gets better.
Saya melihat ketika saya cuman gak fokus dengan apa yang bikin saya bahagia, tapi lebih fokus lagi dengan apa yang sebetulnya Tuhan ingin saya kerjakan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang menyenangkan juga orang-orang yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan saya, it gets better. Dan saya senang banget walaupun ini memang kita sedang pandemik, dan yang tadinya biasanya iCare ada seminggu sekali dan kita bisa ketemu, ya sekarang memang harus dilakukan dengan Zoom meeting. Tapi dalam beberapa kesempatan juga sudah mulai ada beberapa juga yang berani untuk ya maksudnya kita berkumpul walaupun tidak terlalu banyak orang. Dan saya happy banget ketika mereka juga sendiri bisa melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Biasanya anak saya umur 7 tahun dan dia mulai suka reasoning ya kalau misalnya disuruh sesuatu, dan itu menjengkelkan. Tapi ketika saya mencoba untuk menjalani ya bukan cuman ya mengalihkan perhatian saya dan fokus saya juga kepada anak saya gitu. Saya mulai memperhatikan dia lebih, saya mulai taruh sebetulnya apa yang bikin dia happy, saya mulai take cares untuk hal itu gitu. Ternyata ketika saya akhirnya menyuruh dia untuk mengerjakan suatu hal tertentu gitu, hal itu jadi lebih mudah, dia jadi lebih nurut, dia jadi lebih happy untuk mengerjakan apa yang saya suruh dia kerjakan. Kalau tadinya susah banget sampai harus kayak 5 menit argumen dulu sama dia gitu, turns out ternyata ketika saya take cares kebutuhannya dia, itu jadi lebih mudah. So segala sesuatu jadi lebih mudah. Kalau anak nurut sama kita juga happy kan pastinya. Jadi di sini saya banyak belajar dari pengkhotbah dan juga dari Matius, dan saya mulai melihat bahwa Tuhan titipkan satu kisah di Abraham, satu kisah di Kejadian, yaitu tentang Abraham yang Tuhan suruh untuk menyerahkan Ishak. Di situ kita tahu, saya nggak akan bacakan, saya cuma kasih gambarannya aja. Di situ kita tahu bahwa Abraham tuh dikasih keturunan sama Tuhan, dijanjikan keturunan sama Tuhan sebanyak bintang di langit. Tapi perjalanan dia untuk bisa mendapatkan Ishak, keturunan yang pertama itu juga nggak mudah. Dia menanti sangat lama, menanti cukup lama. Tapi ketika dia udah dapetin itu, Tuhan minta diserahkan. Ayo, serahkan Ishak kepadaku, korbankan dia sama aku. Dan Abraham obey, Abraham nurut. Saya melihat ya seberapa banyak dari kita juga yang terlalu holds on something yang sebetulnya nggak terlalu penting dalam kehidupan kita, dan kita nggak mau lepaskan itu sama Tuhan, kita nggak mau obey sama Tuhan, kita lebih pentingin hal itu daripada kita datang sama Tuhan dan nurut sama Tuhan. Padahal Tuhan menjanjikan hal yang jauh lebih besar dari apa yang kita tahu atau hal yang ada di depan mata kita. Apa yang menghalangi kita untuk bisa taat? Apakah itu kita terlalu fokus sama apa yang buat kita happy, ego kita atau pride kita, more than kita mau obey sama Tuhan, mau kembali untuk bisa dekat sama Tuhan, melakukan apa yang menjadi kesenangan hatinya Tuhan, dan juga mulai memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita cuma mikirin diri kita sendiri dan menuhin tangki kebahagiaan kita sendiri tanpa memikirkan Tuhan, tanpa taruh Tuhan di dalam situ, tanpa taruh orang-orang yang udah Tuhan percayakan untuk ada di sekitar kita, kita nggak akan pernah bisa mengisi tangki happiness kita sampai full. Ya, semoga di season ini kita bisa sama-sama belajar untuk meletakkan apa yang menjadi penghalang kita untuk bisa datang kembali sama Tuhan. Dan semoga kita di season ini juga bisa lebih belajar untuk memilah apa yang sebetulnya matters dan apa yang sebetulnya nggak terlalu matters. Apa yang matters itu adalah gimana kita bisa kembali lagi bertanya sama Tuhan, apa sih sebetulnya yang Tuhan ingin kerjakan? Apa sebetulnya yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita? Dan mulai lagi memikirkan apakah hal itu juga membuat orang-orang di sekitar kita merasa bahagia. Saya percaya ketika kita lebih fokus dengan hal tersebut, kita sendiri juga bisa diberikan kebahagiaan sama Tuhan, sama seperti yang pengkhotbah 2 ayat ke-26 bilang. Allah memberikan hikmat, pengetahuan, dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya. Saya harap kita semua bisa get through this season dengan less stress, tapi lebih fokus sama Tuhan dan lebih fokus dengan apa yang bisa kerjakan dalam Dia dan untuk orang-orang di sekitar kita. Thank you, God bless you.